كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وهيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qiyamah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Jadi tatkala Quran itu dibacakan, selesai dibacakan secara sempurna, fattabi' Qur'anahu, maka ikutilah bacaan Quran itu. Jadi Quran asluhunya dari qoro'ah. Qoro'ah itu membaca, bacaan. Jadi Quran itu bukan pajangan, tapi bacaan. Bukan dipajang atau dibuat kaligrafi Quran itu, tapi dibaca. Bukan dipajang, dibuat mas kawin, habis itu dipajang, nggak dibuka-buka, itu nggak bermanfaat, dan besok Quran nggak akan mensyafaati bagi yang bukan sahabatnya. Yang dimaksud dengan sahabatnya yang mentadaburi Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran. Kemarin dijelaskan perbedaan antara belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua itu bagaikan mengukir di atas air. Memang anak-anak sangat gampang untuk menghafal Al-Quran, tapi kebanyakan masih belum paham apa isi dari Al-Quran. Jadi jelas anak-anak cepat untuk menghafal Al-Quran, kalah sampean. Jadi anak-anak cepat menghafal Al-Quran, namun anak-anak belum bisa memaknai Al-Quran. Orang dewasa insya Allah berproses ke arah pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran. Tsumma inna alaina bayana. Sesungguhnya kemudian Allah itu kepada kita bayana, akan menjelaskan, akan memahamkan apa dari isi Al-Quran. Al-Quran ada di mana? Di dalam dada. Quran itu ada di dalam dada. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jadi sesungguhnya di kami, di dada kami ada kumpulan dari Al-Quran. Nanti setelah kita sabar mengikuti proses demi proses, karena barokah itu ada di proses. Al-barokah fil harokah.
Barokah itu ada di proses. Proses apa? Belajar. Jadi kalau kita proses mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, di situ ada keberkahan. Kalau kita tidak berproses, tidak bisa kita paham dan tidak akan dipahamkan. Dengan proses belajar, dengan belajar itu kita akan mendapatkan barokah. Dan nanti di yaumil qiyamah Al-Quran akan datang kepada kita sebagai syafaah bagi sahabatnya. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Namun kata Allah, tidak, kamu tidak seperti itu. Bal tuhibbul ajilah. Bal tuhibbunal ajilah. Kebanyakan manusia lebih cinta terhadap kehidupan dunia. Lebih cinta karena kehidupan dunia segera diketahui hasilnya. Jadi kalau kita hidup di dunia, mencari dunia, tidak mencari akhirat, maka kebanyakan orang yang tidak beriman lebih memilih kehidupan dunia, lebih mencintai kehidupan dunia. Karena jelas kalau kehidupan dunia itu segera untuk diistijabah. Contohnya kita mencari uang. Setiap kita bekerja sudah pasti. Setiap minggu kalau kita bekerja di bangunan, kita akan dapat gaji mingguan. Kalau kita bekerja di kantoran, kita akan dapat gaji bulanan. Wa tadrunal akhirah. Dan kebanyakan manusia yang tidak beriman akan mengabaikan akhirat, lebih mencintai dunia dan mengabaikan akhiratnya. Itu kalau tidak beriman kepada hari kiamat. Misalkan kita disuruh memilih, kita punya uang 100 juta, suruh memilih untuk berinvestasi. Yang pertama, kita disuruh berinvestasi 100 juta dengan keuntungan 10% tiap bulan. Pasti kalau kita hitung-hitungan, pasti kita akan tertarik. Pasti kita akan cinta terhadap keuntungan yang 10% yang jelas tiap bulan kita akan dapatkan. Lain halnya tatkala kita menyodorkan sebuah investasi akhirat 100 juta, nanti sampean akan dapat keuntungan 700 kali lipat. Orang yang tidak beriman atau kurang beriman masih alasan akan istikharah, masih alasan akan bermusyawarah dengan keluarga, masih banyak alasan. Karena keuntungannya tidak bisa kita rasakan dengan segera. Kalau ajilah itu segera, kalau akhirah itu untuk akhirat. Besok di yaumil qiyamah baru kita akan mendapatkannya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada saat itu nadhirah, berseri-seri. Jadi tampak di wajah seorang mukmin, kebahagiaannya akan tampak di wajahnya. Sedangkan wajah cerminan dari hati. Jadi kalau kita lagi bahagia, hati kita lagi bahagia, pasti di wajah kita akan berseri-seri. Pasti akan tampak keceriaan kita. Jadi pernah Kanjeng Nabi suatu saat keluar dari rumahnya, keluar dari dalamnya itu, rambutnya basah. Kanjeng Nabi itu pagi-pagi rambutnya basah.
Terus wajahnya berseri-seri. Bertemu dengan sahabat. Dan sahabat berbisik dengan sahabat lainnya. Ka'annahu allama bi ahlihi. Kayaknya Kanjeng Nabi ini barusan kelonan nih sama istrinya. Jadi tampak dari seorang laki-laki yang sudah punya istri, setelah dia berhubungan dengan istrinya, tampak kebahagiaannya, tampak ceria dari wajahnya. Terus sahabat memberanikan diri, "Ya Rasulullah, jenengan lagi bahagia ya?" Terus katakan Kanjeng Nabi, "Loh, kok kamu tahu?" "Iya ya Rasulullah, dari wajah engkau tampak berseri-seri." Nadhirah, berseri-seri. Tampak dari wajahnya Kanjeng Nabi itu ceria, berseri-seri. Padahal yang bahagia bukan wajahnya, yang bahagia itu adalah hatinya, yang bahagia itu adalah qalbinya. Namun tampak di wajahnya, bersinar ke wajahnya. Nur yang ada di hati kita akan tampak, akan nyentrum kepada wajahnya, sehingga berseri-seri, seolah-olah ada lampunya di wajah kita. Padahal kalau kita melihat hati itu dilapisi oleh daging, ditutupi oleh daging, ditutupi oleh tulang, ditutupi oleh kulit. Sulit kalau melihat hati. Namun suasana hati bisa kita lihat dari wajahnya. Dari wajah seseorang kita akan bisa melihat apa hatinya sedang bahagia ataupun sebaliknya. Ila rabbiha nadhirah. Jadi wajahnya berseri-seri tatkala orang mukmin itu memandang Tuhannya. Setelah melihat Tuhan, setelah hijab antara Khaliq dengan makhluknya dibuka, nadhirah, berseri-seri. Kalau orang yang kurang beriman, bahkan tidak beriman, tuhibbunal ajilah, dia lebih mencintai dunia, lebih mencintai yang segera-segera, yang terburu-buru. Pingin bahagia kok terburu-buru ya. Pingin sukses kok terburu-buru. Harus butuh proses, dan dalam proses harus butuh kesabaran. Salah satunya mentadabburi Al-Quran, mengkajinya. Karena memang Quran asluhu katanya dari qira'ah, bacalah. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita baca bukan Al-Quran. Yang kita baca adalah Facebook, Telegram, Instagram. Yang kita baca, yang kita lihat YouTube. Saya baca Quran kok Pak, di HP ada ininya Pak. Lebih banyak mana antara sampean membaca Al-Quran yang ada di HP-nya dengan melihat selain Al-Quran? Pasti lebih banyak selain Al-Quran. Wujuhu yawma idzin nadhirah, di wajah mereka orang yang mukmin tadi akan tampak berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena kepada Tuhannya mereka ditampakkan, bisa melihat Tuhan. Karena hijab antara Khaliq dengan makhluknya dibuka. Jadi kita besok, tatkala di surga besok, tatkala di padang mahsyar, tatkala hijab dibuka antara Khaliq dengan makhluk, maka orang mukmin akan tampak wajahnya berseri-seri, melambangkan kebahagiaan di dalam hatinya yang memancar terhadap wajahnya. Kalau kebahagiaan, keceriaan kita di dunia, misalkan kita punya rezeki,
punya gaji bulanan misalkan, punya keuntungan bulanan misalkan, dari pekerjaan kita dapat bonus. Berapa hari kita akan berseri-seri? Bisa 1 hari, 2 hari, ataupun 1 minggu. Habis itu nggak berseri lagi, udah habis uangnya, udah habis buat belanja, buat bayar hutang, habis sudah. Akan tampak muram lagi nanti. Jadi keceriaan yang ada di dunia ada batasnya, sedangkan keceriaan di akhirat abadan abada, selama-lamanya. Jadi nggak boleh ditukar antara tuhibbunal ajilah dengan akhirat, nggak boleh ditukar. Kita harus lebih mencintai akhirat, sedangkan kita dunianya pasti disukseskan sama Tuhan. Kalau kita lebih memilih ajilah, dunia, keduniaan, keuntungan yang secepat mungkin, dibandingkan dengan akhirat, keuntungannya yang bisa kita rasakan nanti, pastinya tandanya bahwa kita kurang beriman terhadap yaumil qiyamah. Wa wujuhu yaumaidin basirah. Orang-orang yang tidak beriman, wajahnya pada saat itu basirah, akan muram, akan sedih. Tidak dapat melihat Tuhan, karena hijab tidak akan dibukakan kepada orang yang tidak yakin, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada yang gaib. Allah itu gaib. Kita sama-sama masih di dunia belum bisa melihat Allah secara zahiran, secara mata telanjang kita. Cukup dengan kita melihat ciptaannya yang luar biasa, itu aja sudah melambangkan kekuasaannya Allah. Dengan keyakinan kepada Allah yang gaib, besok akan disingkap, akan dibuka hijabnya, maka bagi orang yang mukmin, wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tatkala udah melihat Tuhannya, wajah dari orang-orang mukmin tadi berseri-seri. Lain halnya dari wujuhu yaumaidin basirah. Lain halnya dengan wajahnya orang yang tidak beriman, akan basirah, akan muram, akan sedih, akan tertunduk malu. Ciri-cirinya kita beriman kepada Allah, sifat-sifatnya orang mukmin, di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam kitab Al-Quran. Kita yakin bahwa Al-Quran adalah petunjuk lil muttaqin, supaya kita menjadi orang yang muttaqin. Jalan supaya kita menjadi orang muttaqin, caranya gimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman di dalam hatinya, pastinya dia akan beriman kepada yang gaib. Siapa yang gaib? Allah. Siapa yang gaib? Ilah. Siapa yang gaib? Rabbi, Tuhan kita. Kita beriman cukup dengan meyakini bahwa Allah itu maha gaib. Pasti suatu saat tatkala kita di padang mahsyar, kita punya keyakinan hijab antara Khaliq dengan makhluknya akan dibuka, dan disitulah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Lain halnya orang yang tidak beriman, wa wujuhu yawma idzin basirah, wajahnya akan tertunduk malu, suram, sedih. Tadunnu ayyuf'ala biha faqirah. Kenapa kok sudah muram, durja, sedih wajahnya? Melambangkan kalau wajahnya sedih, hatinya juga sedih. Kalau wajahnya udah takut, melambangkan hatinya juga takut. Kenapa kok takut? Kenapa kok sedih? Karena tadunnu ayyuf'ala biha faqirah. Mereka yakin, mereka berprasangka bahwa sebentar lagi akan ada malapetaka yang akan
ditimpa kepada mereka. Kalla idza balagatit taraqi. Tidak, kata Allah. Itu tidak akan terjadi. Idza balagatit taraqi. Jika nafas sudah sampai di kerongkongan. Wa qila man raqi. Dan dikatakan kepada mereka yang tidak beriman tadi, siapa yang dapat menyembuhkan kamu? Jadi kalau kita sedang sakit, kalau kita sudah mau mencapai ajal sudah nyampe di kerongkongan, seorang dokter spesialis pun itu tidak akan mampu menolongnya. Walaupun dikejutkan dengan listrik, setrum, tak akan bisa. Jadi kalau sudah nyawa sudah sampai di kerongkongan, kita mau bertobat sudah tidak akan bisa. Itu ciri-cirinya, ditutupnya pintu taubat, tidak ada gunanya lagi tatkala kita bertaubat, tatkala nafas kita, nyawa kita sudah sampai di kerongkongan. Itu secara pribadi. Kalau secara umum, ditutupnya taubat tatkala mentari terbit dari barat. Secara umum pasti orang saat itu akan beriman, pasti orang saat itu akan memohon ampunan sama Tuhan. Namun tidak ada, sudah ditutup pintu taubat. Jadi kalau sudah nafas sampai di kerongkongan, ajal sudah di kerongkongan, wakila man raqi. Tidak ada yang bisa yang menyembuhkan dia, tidak ada yang bisa. Wa dhanna annahul firaq. Dan dia yakin, orang yang tidak beriman tadi, annahul firaq, inilah waktu perpisahan dengan dunia. Jadi kalau kita sudah, nafas kita sudah nyampe di kerongkongan, bagi orang yang tidak beriman ini ya, sudah takut, terbelalak sudah, matanya sudah terbelalak sudah, ketakutan sudah, prasangka-prasangka, kiraan-perkiraan azab yang akan menimpanya sudah di depan mata. Azab yang sangat dahsyat sudah ada di depan mata. Makanya mereka bersedih, makanya wajah mereka itu suram durja, wajahnya tertunduk, penuh ketakutan, karena melambangkan hatinya juga penuh dengan ketakutan. Jadi kalau sudah nafas sampai di kerongkongan, tidak ada yang dapat menyembuhkan, tidak ada yang dapat menyembuhkan. Dan mereka yakin pada saat itulah hari perpisahan. Hari perpisahan sudah sampai. Ada pesan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril menasehati Kanjeng Nabi Muhammad. Nasihat untuk Kanjeng Nabi Muhammad, untuk umatnya sebetulnya, tapi dilewatkan Kanjeng Nabi Muhammad. Apa kata Jibril yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, namun ingat, engkau pasti mati, engkau pasti akan jadi mayit. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup sesuka hatimu, tapi ingat, kamu akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariku. Cintailah siapa-siapa yang kamu kehendaki, namun ingat, kamu pasti akan berpisah dengan orang yang kamu cintai, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman
akan cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, apabila umatmu itu betul-betul cinta kepadaku, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah waghfir lakum dzunubakum. Kalau sudah kita mendapatkan cintanya Allah, maka kita akan dimaafkan seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu dan juga yang akan datang. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah kanjeng Nabi Muhammad, cintailah kanjeng Nabi Muhammad, maka kita akan dimaafkan, akan diampuni semua dosa-dosa kita. Kalau sekarang Pak, cintailah pewaris-pewaris kanjeng Nabi Muhammad. Siapa? Al-ulama. Al-ulama warasatil anbiya, pewaris dari para nabi. Ulama adalah pewaris dari kanjeng Nabi Muhammad. Cintailah mereka. Cintailah para ulama yang mengajarkan keteduhan. Cintailah para ulama yang mengajak kita ke arah kebaikan. Ciri-cirinya ulama, yanzurul ummah bi'ainir rahmah, melihat umat dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan menyejukkan, bukan dengan pandangan sinis, sadis dan menakutkan, bukan. Ciri-cirinya ulama adalah memandang umatnya kanjeng Nabi Muhammad dengan pandangan kasih sayang. Dia menegurnya dengan kasih sayang. Dia memberitahunya dengan cara kasih sayang. Itulah ciri-ciri ulama penerus kanjeng Nabi Muhammad. Terus kata kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya, besok kamu di yaumul qiyamah akan dibangkitkan bersama dengan yang engkau cintai. Antah ma'aman ahbabtah. Besok engkau akan dibangkitkan di yaumul qiyamah bersama dengan yang engkau cintai. Yang engkau cintai adalah ulama. Pasti besok kita akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala bersama dengan yang kita cintai, yaitu para ulama. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan di dalam hati kita sehingga kita dapat mencintai kekasih-kekasih Allah, yaitu ulama. Semoga besok kita dibangkitkan bersama dengan ulama. Semoga kita besok bersama dengan golongan para ulama, terus dipertemukan dengan baginda kanjeng Nabi Muhammad, dan kita akan bisa melihat Rabb kita, melihat Tuhan kita, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah. Semoga pengajian kali ini menambah keimanan kita sehingga kita mendapatkan mahkota takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
يوم المعاد